Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatirang. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tusuk Konde. Dendam seorang penari yang ditindas hingga akhirnya memilih jalan pintas. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Eristiani. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Kinanti tersenyum puas, melihat Rahayu harus menuruti perintah Kinanti. Mbak Yuni dan Kinanti masuk ke dalam, diikuti Rahayu di belakang mereka. Kinanti menjatuhkan tubuhnya di kursi yang ada di ruangan yang sudah disediakan Bu Sri dan Pak Tukiman. Banyak penari-penari lain bersolek di depan cermin. Mereka ingin menampilkan yang terbaik, baik dari segi tari maupun wajah. Mereka yang menawan. Sekeras apapun mereka berusaha, tidak ada yang bisa mengalahkan Kinanti. Rahayu, cepat pijat kakiku, perintah Kinanti. Kamu harus bersabar sampai waktunya tiba, bisik Nyi Sulandri. Rahayu mengentakkan kakinya. Dengan malas ia mendekati Kinanti. Niyu! Kinanti menjulurkan kakinya. Rahayu terpaksa memijat kaki Kinanti. Aduh, sakit. Pelan-pelan. Kamu mau mijit? Apa mau menyakiti aku sih? Kinanti menjauhkan kakinya dari Rahayu. Ups, maaf, sengaja. Rahayu terkekeh. Awas kamu, aku aduin ke Mbak Yuni. Tahu rasa kamu. Rahayu tak mengiraukan perkataan Kinanti. Sudahlah, aku malas sama kamu, sungut Kinanti. Sama, aku juga malas disuruh-suruh kamu. Rahayu pergi meninggalkan Kinanti. Ia memilih bergabung dengan penari lain. Kinanti uring-uringan di tempatnya. Ia tidak menyangka Rahayu berani kepadanya. Ambar, cepat minta teh hangat untukku, perintah Kinanti kepada penari yang bernama Ambar. Ya, tunggu sebentar. Ambar yang berada tidak jauh dari Kinanti menghentikan aktivitasnya. Ambar pergi keluar untuk memintakan teh untuk Kinanti. Rahayu hanya bisa geleng-geleng kepala melihat Ambar sangat patuh kepada Kinanti. Apa mungkin aku juga nurut banget sama Kinanti kemarin-kemarin? Batin Rahayu. Ya, itu karena ilmu pengasihan yang digunakannya bisa membuat semua orang patuh kepadanya dan membuat penampilannya menarik, juga menjadi pusat perhatian. Tapi ilmu ataupun pegangannya tidak sebanding denganku, bisik Nyi Sulandri. Rahayu terkejut ketika Ambar dimaki-maki Kinanti. Dasar goblok, kamu udah punya mata apa? Maaf Nan, aku udah sengaja, ucap Ambar ketakutan. Kulit mulusku jadi merah gara-gara kamu, bentak Kinanti. Semua penari berkumpul untuk melihat keributan yang dibuat Kinanti tak terkecuali Rahayu. Hanya terkena sedikit air panas saja, nanti juga sembuh. Nggak usah marah-marah bisa ndak sih? Protes Rahayu. Ya kalau yang terkena tumpahan air panas itu kamu, ndak apa-apa. Kamu kan penari murahan dan ndak laku. Kalau aku ya ndak bisa. Semua bagian tubuhku adalah aset berharga, tandas Kinanti. Masih merendahkan Rahayu. Dada Rahayu bergemuruh mendengar ejekan dan hinaan Kinanti
yang kesekian kali. Rahayu mengepalkan tangan, tidak tahan menghadapi manusia semacam Kinanti. Rahayu celingukan mencari sesuatu. Rahayu mengambil segelas teh di meja, tak jauh dari Kinanti. Disiramnya teh itu ke wajah Kinanti. "Oh, panas!" Kinanti mengibas-ibaskan tangannya di dekat wajahnya sambil berteriak. "Rasakan," umpat Rahayu. "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut?" tanya Mbak Yuni dan Mas Putra, pemilik dan pembimbing sanggar tari, di mana Rahayu dan teman-temannya menari. "Lihat, apa yang dilakukan penari tidak laku ini pada aku, Mbak, Mas?" adu Kinanti. "Kenapa wajahmu merah seperti itu, Nan?" tanya Mas Putra. "Wajahku disiram teh panas Rahayu, Mas," jawab Kinanti. Ia masih mengibas-ibaskan tangannya di dekat wajahnya sendiri. "Rahayu, kenapa kamu melakukan itu?" tandas Mbak Yuni. "Salahnya sendiri, berisik banget," timbal Rahayu tanpa merasa bersalah sedikit pun. "Tapi ndak harus gitu juga, yuk," ucap Mbak Yuni yang mulai luluh kepada Rahayu. "Loh, Mbak Yuni kok ngomong gitu ke Rahayu? Harusnya Mbak Yuni marahin Rahayu," ucap Kinanti tak terima. Mbak Yuni diam, tidak menanggapi perkataan Kinanti. Dalam hati Mbak Yuni sedikit bimbang, apakah yang dikatakannya salah atau betul. "Tenang aja, Rahayu. Wanita itu sudah terpengaruh sedikit dengan kekuatanku," bisik Nyi Sulandri. Rahayu tersenyum puas mendengar bisikan Nyi Sulandri. "Lebih baik kamu tidak usah manggung dulu, Nan, untuk malam ini," pinta Mas Putra. "Tapi bagaimana dengan mereka yang menantikan tarianku?" protes Kinanti. "Bener kata Mas Putra, kalau ndak enak jangan dipaksakan, Nan," timpal Ambar. "Diam kamu," bentak Kinanti kepada Ambar. Ambar seketika menutup mulut, mendapat bendakan dari Kinanti. "Cih, kalau jadi kamu, ogah Kumbar ngomong sama Kinanti," tukas Rahayu. "Bukan urusanmu." Kinanti menatap Rahayu penuh amarah. "Ya, memang bukan urusanku." Rahayu berlalu meninggalkan Kinanti dan orang-orang yang mengerubungi Kinanti. Kinanti mengepalkan tangannya, geram. Baru kali ini ilmu yang dimilikinya tidak mempan ke seseorang. Biasanya dengan mudah Kinanti bisa memerintahkan orang dengan mudah. "Sudah, Nan, mungkin memang kamu harus istirahat untuk malam ini," ucap Mbak Yuni. Kinanti terpaksa menyetujui usul Mbak Yuni dan Mas Putra. "Ambilkan aku air dingin, Bar," perintah Kinanti kepada Ambar. Ambar mengangguk. Ia lantas pergi meninggalkan Kinanti. Rahayu geleng-geleng kepala melihatnya. "Bodoh sekali kau, Ambar. Mau-maunya diperbudak Kinanti." Beberapa saat kemudian Ambar kembali dengan membawa wadah berisi air dingin. "Kompres wajahku dengan air itu, Ambar," perintah Kinanti lagi. Ambar lalu mengompres wajah Kinanti. Penari lainnya kembali sibuk dengan dirinya sendiri-sendiri, tak terkecuali Rahayu. Rahayu pun bersolek di depan cermin. Akhirnya jurus pamungkas Rahayu dikeluarkan. Ya, Rahayu mengeluarkan tusuk konde emas miliknya. Rahayu menancapkan tusuk konde emas itu di rambutnya. Setelah memakai tusuk konde emas itu, aura Rahayu terlihat berbeda.
Semua orang mendekati Rahayu dan memujinya. "Kamu cantik banget yuk," ucap salah satu penari. "Iya, lebih cantik dari Kinanti malah," celetuk penari lain. Melihat para penari berkumpul, membuat Mbak Yuni, Mas Putra yang duduk menemani Kinanti, dibuat penasaran. Apa yang mereka lakukan? Tukas Mas Putra. Ada apa, Mas? Apa ya, Mas? Mbak Yuni menautkan kedua alisnya. Coba aku lihat. Tandas Mas Putra, lalu pergi melihat apa yang dilakukan para penari. Aku ikut, Mas, ucap Mbak Yuni. Ia lalu mengikuti suaminya. Kinanti pun diliputi rasa penasaran. Ia mengikuti Mas Putra dan Mbak Yuni. Mereka bertiga tercengang dengan apa yang mereka lihat di hadapan mereka. Rahayu terlihat sangat cantik dengan balutan pakaian tari. Wajah Rahayu terlihat bersinar. Tubuh Rahayu sangat indah dengan pakaian tari yang pas di tubuhnya. Bibir Rahayu bak buah delima mereka. Dagu Rahayu melihat bak sarang lebah menggantung. Sangat sempurna penampilan Rahayu malam ini. Penampilan Rahayu menyihir semua yang berada di dalam ruangan itu. Mengagumi wajah cantik Rahayu. Tidak terkecuali Kinanti. Beberapa saat mereka terpana melihat Rahayu. Hingga Bu Sri masuk. Mbak Yuni, kenapa belum dimulai? Sudah banyak tamu yang datang, ucap Bu Sri. Iya Bu, ini mereka sudah siap. Ayo semuanya, sudah banyak tamu berdatangan. Mari kita hibur tamu-tamu Bu Sri dan Pak Tukiman. Satu persatu semua penari keluar dari dalam ruangan. Mereka menuju panggung, di tempat mereka menari. Selain tamu, sudah banyak warga yang berkumpul untuk melihat tarian. Kinanti! Kinanti! Banyak suara mengeluh-elukan nama Kinanti. Rahayu yang masih di dalam ruangan mengepalkan tangan gerak. Mendengar nama Kinanti disebut-sebut. Yuk, ayo keluar. Semoga malam ini penampilanmu memukau dan bisa menggantikan Kinanti. Mbak Yuni menepuk bahu Rahayu lembut. Sikapnya berubah baik kepada Rahayu. Kinanti yang mendengar perkataan Mbak Yuni tidak terima. Tidak ada yang bisa menggantikan aku, Mbak. Diamlah kamu, Kinanti, bentak Mbak Yuni. Kinanti yang mendapat bentakan dari Mbak Yuni terkejut. Rahayu tersenyum puas melihat ekspresi yang ditunjukkan Kinanti. Iya, Mbak, aku akan segera keluar. Ada sesuatu yang harus aku lakukan sebentar, Mbak, ucap Rahayu. Cepat ya, tukas Mbak Yuni sambil berlalu keluar ruangan. Iya, Mbak. Rahayu mendekati Kinanti. Ia tersenyum miring. Kasihan sekali kamu, Nan. Tidak bisa manggung malam ini. Kamu harus merelakan orang-orang mengeluh-elukan aku. Jangan bangga kamu, yuk. Tidak akan ada yang bisa menggantikan aku, pekik Kinanti. Kita lihat aja. Rahayu meninggalkan Kinanti. Begitu Rahayu keluar, semua mata tertuju kepada Rahayu. Orang-orang yang menyebut nama Kinanti terdiam. Mereka terpukau melihat wajah ayu Rahayu. Alunan musik dari gamelan dan alat musik tradisional lainnya mengiringi tarian Rahayu dan penari lainnya. Rahayu menari dengan lemah gemulai di atas panggung. Penampilan Rahayu malam ini benar-benar memukau. Semua mata hanya tertuju kepada Rahayu. Banyak saweran yang didapat Rahayu malam ini. Kinanti yang mengintip dari balik pintu mengentakkan kaki, kesal. Kenapa sekarang Rahayu yang menjadi pusat perhatian? Omel Kinanti. Tidak apa-apa untuk malam ini, karena aku tidak bisa tampil.
Tunggu sampai aku menarik kembali, ucap Kinanti, menenangkan dirinya sendiri. Walau dalam hati ia mengkhawatirkan dirinya tersaingi Rahayu. Rahayu turun dari panggung dengan bangga. Ia masuk ke dalam ruangan yang sudah disediakan. Rahayu duduk di kursi. Ia meregangkan otot-ototnya. Panas banget sih, ucap Rahayu sambil mengibas-ibaskan uang hasil saweran yang didapatkannya. Aku mau minum air dingin. Tolong, siapa yang mau ambilkan untukku? Tukas Rahayu. Aku ambilkan yuk. Nita yang berada di dekat Rahayu menyahut. Iya, tolong ya. Nita berlalu keluar ruangan dan kembali dengan segelas air dingin di tangannya. Ini yuk air dinginnya. Nita menyodorkan segelas air dingin kepada Rahayu. Terima kasih ya. Kinanti meremas selendang yang dipakainya. Hatinya bak bara api. Rasa panas melihat orang-orang memperhatikan Rahayu. Rahayu menghitung saweran yang didapat malam ini. 2 juta rupiah. Tandas Rahayu senang. Menari semalam saja segini yang ku dapat. Bagaimana kalau 1 bulan? Pasti banyak sekali yang ku dapat. Tentu saja. Karena akulah mereka mengagumimu, bisik Nyi Sulandri. Iya Nyi, terima kasih. Aku pulang dulu ya. Rahayu berpamitan kepada penari lainnya. Ia melirik Kinanti sekilas. Wajah Kinanti tampak kusut. Rahayu tertawa kecil melihat itu. Ada apa yuk? Kenapa tertawa? Tanya salah satu teman menari Rahayu. Tidak apa-apa, aku cuma ingat tikus yang berada di rumahku. Besar sedikit aja sudah berani. Tadi aku pukul sedikit saja sudah KO. Jawab Rahayu dengan penuh penekanan, bermaksud menyindir Kinanti. Iyo, menjijikan sekali. Kamu berani memukul tikus? Timbal teman penari lainnya, tanpa mengetahui arah pembicaraan Rahayu. Terpaksa, daripada nanti aku digigit tikus. Penari yang lain menimpali. Udah lucu, sungut Kinanti, hidungnya kembang kempis. Aku emang udah bikin lucon? Tandas Rahayu. Rahayu lalu meninggalkan kediaman Patukiman dan Busri. Rahayu berjalan sendiri pulang ke rumah yang ditempatinya. Biasanya ia dijemput kakak iparnya, Ruslan. Langit gelap. Tidak ada satupun bintang. Angin berembus kencang, menyapu kulit Rahayu, membuat wanita muda itu sedikit menggigil. Sepertinya mau turun hujan. Rahayu mempercepat langkah kakinya. Aku haus darah, bisik Nyi Sulandri. Besok saja Nyi, aku lelah, ucap Rahayu. Rahayu menjerit kesakitan. Kepalanya terasa dijambak dan lehernya terasa dicekik. Rahayu memegangi kepala dan lehernya. Berani kamu menolak permintaanku, bentak Nyi Sulandri. Ampun Nyi, sakit, teriak Rahayu. Rahayu sampai meringis kesakitan. Jangan membantah dan cepat lakukan. Baik Nyi. Setelah tarikan di rambut dan cengkraman di lehernya lepas, Rahayu menarik napas dalam-dalam, memenuhi paru-parunya dengan oksigen. Napasnya seakan terhenti ketika Nyi Sulandri mencengkram lehernya. Kemana aku harus mendapatkan darah?
Gumam Rahayu. Terserah, di mana kau mendapatkannya? Iya, Nyi. Rahayu memutar otak. Di mana ia bisa menemukan seorang gadis? Rahayu terus berpikir, meski tubuhnya terasa lelah. Rahayu tidak mau Nyi Sulandri marah dan menyakitinya lagi. Rahayu celingukan, melihat-lihat. Adakah mangsa seorang gadis untuk diberikan darahnya kepada Nyi Sulandri? Tatapan Rahayu berhenti di sebuah rumah, di mana bagian belakang rumah itu terpisah antara dapur dan kamar mandi. Kamar mandi rumah itu berada di luar rumah. Rahayu dapat melihat lampu di kamar mandi menyala, dan sepertinya ada seseorang di dalam sana. Rahayu berjalan mengendap-endap, mendekati kamar mandi itu. Ia bersembunyi di belakang kamar mandi itu. Duh, kok suasana malam ini beda banget? Terdengar suara seorang laki-laki dari dalam kamar mandi. Gunakan tusuk konde itu untuk mengambil darahnya, bisik Nyi Sulandri. Rahayu mengambil tusuk konde di dalam tasnya. Ia melihat ujung tusuk konde itu lebih runcing daripada tusuk konde pada umumnya, seperti sebuah mata pisau. Beberapa saat kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Keluarlah laki-laki parubaya dari dalam sana. Cepat lakukan, perintah Nyi Sulandri. Tubuh Rahayu bergetar hebat begitu ia mendekati pria yang berada tak jauh di depannya. Langkah pria itu terhenti ketika Rahayu berada di belakangnya. Sepertinya pria itu menyadari ada seseorang di belakangnya. Pria itu berbalik ke belakang. Ia terkejut melihat Rahayu berada di belakangnya. Loh, Rahayu? Ada apa malam-malam kesini? Tanya pria parubaya yang ternyata mengenal Rahayu. Aku habis manggung Pade dan baru pulang. Aku kebelet buang air kecil dan kebetulan lewat rumah Pade. Jadi aku putuskan kesini saja Pade. Jawab Rahayu terbata-bata. Oh ya sudah, di mana Ruslan? Biasanya kakak iparmu itu yang selalu antar jemput kamu. Mbak Rati sakit Pade. Aku berangkat dan pulang sendiri, ucap Rahayu beralasan. Oh ya sudah, kalau kamu mau ke kamar mandi, Pade masuk dulu ya. Iya Pade. Pria parubaya itu kembali berjalan menuju rumah. Cepat lakukan Rahayu. Rahayu mendekati pria itu dengan tusuk konde siap diunuskan. Tiba-tiba pria itu berbalik. Kamu kenapa ngikutin Pade yuk? Pria itu menaikkan satu alisnya. Pade, aku haus, mau minta minum. Walah, mari masuk. Pria parubaya itu mengajak Rahayu masuk melalui pintu dapur. Iya Pade. Rahayu mengikuti langkah pria parubaya yang akan dijadikan tumbal untuk Nyi Sulandri yang berada di dalam tusuk konde. Rahayu sebenarnya tidak tega menjadikan pria di hadapannya sebagai korban untuk memenuhi syarat Nyi Sulandri yang haus darah. Apalagi pria itu orang baik dan juga mertua dari kakaknya sendiri. Hati Rahayu mulai bimbang. Akankah ia menghabisi pria itu? Kau melamun yuk, ini airnya. Pria itu menyodorkan segelas air kepada Rahayu. Rahayu menerima gelas itu dan meminum air dalam gelas dengan gugup. Kamu sepertinya ketakutan. Ada setan kah? Iya Pade. Di mana? Di sana. Rahayu menunjuk keluar. Kamu nginep di rumah Pak Ti saja. Tidur sama Mina. Iya Pade.
Ya sudah, pintunya Pak ditutup ya. Pria mertua kakaknya itu berjalan untuk menutup pintu. Cepat lakukan. Dengan cepat Rahayu berlari mendekati pria itu dan menghunuskan tusuk konde tepat ke bagian punggung mertua kakaknya. Pria itu mengadu. Ia memegangi bagian punggungnya. Pria itu terkejut begitu melihat tangannya berlumuran darah ketika memegangi punggungnya. Lebih terkejut lagi ketika ia berbalik. Rahayu memegang tusuk konde berlumuran darah. Rahayu, kamu? Maafkan aku, Pade. Rahayu menangkupkan kedua tangannya dan meneteskan air mata. Pria parubaya itu mengerang kesakitan dan mengembuskan napas terakhirnya. Setelah itu Nyi Sulandri menjilati darah pria parubaya itu dengan begitu nikmat. Rahayu sampai mual melihatnya. Ia lalu memalingkan wajahnya. Tidak tega melihat hal menjijikan dan mengerikan di hadapannya. Setelah darah pria itu habis, Nyi Sulandri masuk kembali ke dalam tusuk konde emas. Rahayu menatap tangannya yang berlumuran darah. Ia merasa bersalah telah membunuh orang tua dari kakak iparnya. Aku pembunuh. Isak Rahayu. Jangan menjadi lemah. Itu semua harus kau lakukan demi menuntaskan balas dendammu. Bisik Nyi Sulandri. Rahayu mengusap cairan di sudut matanya. Bisikan Nyi Sulandri membuat rasa sakit hatinya kian membara. Rahayu berdiri dan meninggalkan pria yang sudah tewas itu terkapar di lantai dapur. Rahayu mencuci tangannya yang berlumuran darah dan cepat pergi meninggalkan rumah orang tua Ruslan. Rahayu tidak ingin sampai ketahuan jika ia menghabisi orang tua Ruslan. Dari jauh terdengar jeritan dari rumah Pade Saidi, orang tua Ruslan. Pak, kenapa seperti ini? Apa yang terjadi sama Bapak? Sepertinya anggota keluarga itu menemukan kondisi orang tua mereka. Rahayu yang mendengar suara tangisan pilu anggota keluarga itu. Rahayu berbalik ke rumah Pak Saidi. Ia ingin melihat apa yang terjadi. Di sana sudah banyak tetangga berkumpul. Mereka merasa heran dengan kematian Pak Saidi. Punggung seperti terkena serangan benda tajam, tapi tidak ada setetes pun darah keluar dari tertinggal di tubuhnya. Aneh ya, dengan kematian Pak Saidi. Bisik salah seorang tetangga Pak Saidi. Iya, kok bisa ndak ada setetes pun darah dari punggungnya yang terluka itu? Jangan-jangan dia dihabisi makhluk halus. Mosok tah? Ya mungkin aja. Dilihat dari kematiannya yang janggal. Ih, serem gitu ya. Ketika Rahayu akan pergi meninggalkan kediaman Pak Saidi, tangannya dicekal seorang. Rahayu? Kamu Rahayu kan? Adiknya Ratih? Rahayu menoleh. Iya boleh, saya adiknya Mbak Ratih. Tolong kamu kabarin Ratih dan Ruslan atas meninggalnya Mas Saidi. Pinta wanita yang dipanggil Rahayu boleh. Baik boleh. Rahayu menyisir di antara kerumunan orang. Ia membuka ponsel miliknya dan mencari nomor Ruslan. Sebenarnya Rahayu malas untuk melakukan panggilan telepon kepada Ratih atau Ruslan. Tapi karena tidak enak menolak permintaan adiknya Pak Saidi, Rahayu terpaksa harus menghubungi Ruslan. Sebagai wujud tanggung jawabnya juga yang telah menghabisi orang tua Ruslan. Beberapa kali panggilan tidak diangkat. Mungkin kakak dan kakak iparnya masih terlelap dalam bunian mimpi di tengah malam yang dingin ini. Sampai 5 kali baru panggilan telepon diangkat.
Halo Rahayu, kamu di mana? Terdengar nada kekhawatiran dari suara Rati. Aku ada di rumah Pak Ade Saidi, Mbak. Kamu nginep di sana? Ndak, Mbak. Aku cuma mau kasih kabar ke Mbak Rati dan Mas Ruslan. Kabar apa, Rahayu? Rahayu menarik napas panjang sebelum akhirnya buka suara. Pak Ade Saidi meninggal, Mbak. Apa? Yang benar kamu, yuk? Iya, Mbak. Bapak meninggal kenapa? Sakit apa? Mbak Rati sama Mas Ruslan datang aja ke sini. Aku ndak bisa jelaskan. Panggilan lalu Rahayu putus secara sepihak. Sebelum Rati bertanya lagi. Rahayu tidak mau menjelaskan kepada kakaknya tentang keadaan Pak Saidi. Sudah hubungi Ruslan dan Rati, yuk? Adik perempuan Pak Saidi menghampiri Rahayu dan bertanya kepadanya. Sudah, Bule. Saya mau pulang dulu. Besok kesini lagi. Saya baru pulang manggung tadi. Kenapa ndak tunggu Rati sama Ruslan aja? Saya capek banget, Bule. Jawab Rahayu. Ia memang lelah sehabis manggung dan juga menghabisi nyawa Pak Saidi. Ya sudah, hati-hati ya. Iya, Bule. Saya pamit dulu. Rahayu lalu pergi meninggalkan kediaman Pak Saidi. Banyak tanda tanya besar mengenai penyebab kematian Pak Saidi di antara keluarga dan tetangganya. Rahayu mempercepat langkahnya. Ia ingin segera sampai rumah dan merebahkan tubuhnya yang terasa sangat penat. Sesampainya di rumah, Rahayu menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur. Pikiran Rahayu menerawang jauh, mengingat hal gila yang telah ia lakukan tadi. Kini Rahayu telah menjadi seorang pembunuh yang tega menghabisi nyawa mertua dari kakaknya. Entah berapa nyawa tidak berdosa yang akan jadi korban untuk tusuk konde emas milik Rahayu selanjutnya. Pagi ini, banyak warga berbondong-bondong ke rumah Pak Saidi untuk bertaksiah. Begitupun dengan Rahayu. Ia juga bersiap-siap untuk pergi ke rumah mertua kakaknya itu. Walaupun Rahayu masih marah kepada Rati, mengingat pakaian tarinya dibakar habis kakak perempuan satu-satunya itu. Rahayu harus tetap datang ke rumah orang yang telah ia habisi. Masalah bertemu dengan Rati itu urusan belakangan. Rahayu memoles wajahnya dengan bedak tipis dan lipstik di bibirnya. Rahayu melihat pantulan dirinya di cermin. Aku cantik. Tentu saja, semakin sering kamu memberikan darah untukku, kamu akan semakin cantik. Dan tidak ada yang akan bisa menandingi kecantikanmu. Nyi Sulandri tiba-tiba berada di pantulan cermin. Iya, Nyi, aku merasa lebih cantik dari sebelumnya. Apakah harus menghabisi seseorang untuk membuatku lebih cantik, Nyi? Tentu saja. Kau harus melupakan rasa kemanusiaanmu. Bukankah selama ini kau menjadi penari yang tertindas? Rahayu terdiam, memutar memori ketika ia diperlakukan tidak adil sebagai seorang penari. Ia penari yang tidak dianggap dan tidak ada harganya semenjak kedatangan Kinanti menjadi penari di desanya. Rahayu meremas baju yang dipakainya. Rasa marahnya tiba-tiba memuncak mengingat itu semua. Pergilah ke rumah orang yang sudah kau habisi semalam. Bersikaplah biasa saja. Jangan menimbulkan kecurigaan. Bawa tusuk konde ini kemanapun kamu pergi. Baik, Nyi. Rahayu mengenakan pasmina hitam miliknya untuk menutupi kepalanya. Rahayu lalu mengambil tas yang tergantung di dinding. Ia memasukkan tusuk konde emas dan pergi meninggalkan rumah. Nyi Sulandri yang bersemayam di dalam tusuk konde sangat puas. Karena ia telah berhasil membuat Rahayu melakukan pembunuhan untuk pertama kalinya.
Di rumah almarhum Pak Saidi sudah banyak warga. Mereka semua heran dengan kematian Pak Saidi yang tidak wajar. Punggung bolong seperti bekas tusukan benda tajam, dan darah Pak Saidi yang hilang tak berbekas. Loh, kok bisa tidak ada darahnya Pak Saidi ya? Iya, setelah diperiksa Bu Sulis, tidak ada setetes pun darah di tubuh Pak Saidi. Apa mungkin darahnya dihisap demit ya? Bisa jadi. Kok serem sih? Baru pertama kali ada kejadian seperti ini di desa kita. Aku jadi merinding. Salah seorang warga mengusap tangannya. Rahayu mendengarkan pembicaraan warga sambil tersenyum-senyum. Sudah tidak ada lagi rasa bersalah di dalam dirinya karena telah menghabisi Pak Saidi. Rasa bersalah itu telah tergantikan dengan rasa bangga. Rahayu benar-benar telah berubah menjadi manusia yang tidak punya hati. Hahaha, aku yang telah melakukannya, batin Rahayu. Rahayu? Sebuah tepukan mendarat di bahu Rahayu. Rahayu menoleh. Di belakangnya Rati berdiri dengan wajah sembah. Ikut aku yuk. Rati menarik tangan Rahayu. Ada apa sih mbak? Ucap Rahayu sewot. Rati tidak menjawab pertanyaan Rahayu. Ia terus menarik Rahayu ke tempat yang tidak banyak orang. Setelah dirasa sepi, Rati membuka suara. Kamu ini kemana aja Tayu? Mbakmu ini sampai cemas mikirin kamu tidur di mana, makan di mana. Ucap Rati panjang lebar. Bukan urusanmu mbak, jawab Rahayu ketus. Kamu itu adikku satu-satunya yuk. Sudah jadi tanggung jawabku sebagai pengganti kedua orang tua kita. Ya sudah tiada untuk mengurus kamu yuk. Alah mbak, gak usah banyak omong kamu mbak. Rahayu mendorong tubuh Rati hingga jatuh tersungkur di tanah. Kamu jadi kasar banget sama mbakmu yuk. Terdengar suara Ruslan di belakang Rahayu. Ruslan berjalan menghampiri Rati. Ruslan menolong Rati berdiri. Rahayu membuang muka. Ia muak melihat kakak dan kakak iparnya. Rahayu, kamu saudaraku satu-satunya. Nanti setelah pemakaman bapak, kamu ikut mbak pulang ke rumah ya. Aku tidak mau pulang ke rumah mbak. Aku ingin tinggal sendiri tanpa aturan dari kalian berdua. Tunjuk Rahayu kepada Rati dan Ruslan. Kamu tinggal di mana yuk? Sudah aku bilang, bukan urusanmu mbak. Sudah Latin, percuma bicara sama adikmu ini. Sebentar lagi bapak mau disolatkan. Ayo ikut aku dan yang lain mensolatkan bapak. Baik mas. Rati mengangguk dan pergi bersama Ruslan, meninggalkan Rahayu sendiri. Cih, tidak sudi aku menjadi saudaramu mbak, umbat Rahayu. Rahayu kembali ke kursi yang sudah disediakan untuk orang-orang. Yuk, kamu sekarang kelihatan beda. Seorang wanita muda seusia Rahayu mendekati Rahayu. Beda apanya? Kening Rahayu berkerut. Kamu jadi cantik banget yuk. Kamu pakai skincare apa sih? Bisa secantik itu? Ada deh. Rahayu tersenyum mendapat pujian itu. Benar-benar ampuh tusuk konde emas itu, batin Rahayu. Di tengah-tengah rasa duka yang mendalam, keluarga almarhum Pak Saidi dan warga yang bertaksiah, mereka kagum dengan kecantikan Rahayu. Wanita muda yang berprofesi sebagai penari itu kini menjadi bunga desa yang kecantikannya dikagumi banyak orang. Rahayu cantik banget ya sekarang.
ucap salah satu warga. Tatapannya terus mengarah kepada Rahayu. Iya, bener banget. Apalagi semalam waktu dia menari di tempat Bu Sri dan Pak Tukiman. Cantik banget. Rati mendengar warga yang membicarakan Rahayu. Rati melihat adik perempuannya itu dari jauh. Rahayu memang terlihat berbeda semenjak ia meninggalkan rumah. Apa yang membuat Rahayu menjadi secantik itu? Batin Rati. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.